Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai penilaian status gizi rumah sakit dan juga screening gizi ya. Yang pertama kita akan belajar mengenai tata laksana pelayanan gizi di rumah sakit. Nah, jadi konsep pelayanan gizi di rumah sakit itu ada 3 ya. Ada dia rawat jalan, rawat inap, dan juga penyelenggaraan makanan. Dan juga ada penelitian serta pengembangan. Nah, sebenarnya pelayanan gizi di rumah sakit itu dia disesuaikan ya dengan keadaan pasiennya. Makanya di mekanisme pelayanannya ini dia dibagi dalam 4 hal kayak gitu ya. Jadi ada rawat jalan, rawat inap seperti itu. Jadi di situ kita bisa melihat ya keadaan dari keadaan klinisnya, status gizinya bagaimana, status metabolisme bagaimana, yang nanti baru pasien itu diarahkan apakah pasien itu dia selanjutnya rawat ranap ya, rawat inap dan juga rawat jalan gitu. Nah, untuk sistem penyelenggaraan makanan ini tentu dia lebih ke rawat inapnya ya. Jadi ada menu dietnya. Tapi kalau di rawat jalan juga tidak memungkiri ada konselingnya. Gitu. Jadi dietitiannya atau nutrisionisnya memberikan masukan ya, memberikan saran kayak gitu. Jadi jenis makanan apa yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk pasien dengan penyakit ini, atau status aktivitas fisiknya bagaimana, gitu, dan lain-lainnya. Jadi gaya hidupnya harus bagaimana gitu ya untuk mencegah penyakitnya itu dia tidak lebih parah lagi. Kayak gitu. Nah di sini dia ada mekanisme pelayanan gizi rumah sakit ya. Jadi saya perbesar. Jadi di sini pasien masuk ya, pasien masuk. Di sini nanti akan di plot ya sini ya. Dia akan jadi rawat inap atau rawat jalan. Gitu. Tentunya kalau rawat jalan biasanya memang setelahnya rawat inap ataupun dia memang kontrol kayak gitu ya. Nah di sini dia sama-sama dilakukan screening ya. Nanti kita bahas mengenai screening kayak gitu. Nah, setelah screening, kalau untuk rawat inap ini, setelah screening ya, menggunakan beberapa metode sesuai dengan ini, apakah pasiennya itu pasiennya tersebut anak-anak, dewasa, atau dia usia lanjut, kayak gitu ya. Di screening, di sini setelah screening, nanti dilakukan assessment. Jadi assessmentnya di situ ABCD, antropometri, biokimia, dilihat labnya, kayak gitu ya, fisik klinis, dilihat dia tanda gejalanya, dan juga dieterinya. Jadi seperti apa, gitu ya, riwayat sekarang, riwayat dahulu itu seperti apa, kebiasaan makanannya, menggunakan obat atau mengonsumsi obat sekarang atau mengonsumsi obat sebelumnya itu apa, riwayat kesehatannya seperti apa, atau riwayat penyakitnya kayak gitu ya. Nah setelah itu dilakukan penentuan diagnosa gizi. Nah, dia PS-nya gitu ya, problem, etiologi, sign and symptom-nya bagaimana. Jadi kasusnya kalau dia problemnya masalahnya apa, etiologinya penyebabnya apa, dan juga sign and symptom-nya, tanda dan gejalanya apa. Nah, penentuan diagnosa ini dia dilihat dari assessment-nya. Jadi datanya memang data assessment ya, dari data assessment, berarti data rekam medis, data lab-nya, data antropometrinya, sign symptom-nya. Nah, setelah diketahui di sini diagnosa gizinya, setelah itu dilakukan intervensi. Jadi di intervensinya ini, jadi ini ditentukan dietnya. Misalkan pasiennya itu dia ada hipertensi. Nah, di sini pemberian dietnya berarti rendah garam ya, karena natrium itu bisa mempengaruhi tekanan darah. Jadi di sini ditentukan pemberian dietnya itu diet apa, rendah garam, atau dia diet ODM, dan lain-lainnya. Gitu ya. Nah, di sini nanti di pemberian diet juga ada perubahan jika misalkan si pasiennya itu sudah mulai membaik gitu keadaannya ya. Jadi awal mulanya misalkan dia dikasih diet ini rendah garam berapa gitu ya, rendah garam contohnya dia dikasih diet ini, diet yang rendah garam, terus habis itu dia karena sudah normal, nah dia diganti diet biasa gitu. Atau misalkan yang diet rendah garam itu ada ini ya, ada apa namanya, ada levelnya ya di situ ya.
misalkan nih diberi diet rendah garam 2 gitu ya di awal, terus karena keadaannya sudah mulai baik, terus dia dikasih diet rendah garam, kebalik ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya darah tinggi kayak gitu ya, dikasih diet rendah garam 1, nah setelah itu dia di ini ya, karena sudah mulai normal, jadi dikasih diet rendah garam 2 seperti itu misalnya. Nah, setelah itu dia juga diberikan edukasi sama konseling. Jadi entah itu dirawat inap atau perawat jalan, itu dia tetap dikasih konseling ya, edukasi gitu. Edukasinya bisa mengenai dirinya, mengenai aktivitas fisiknya, gitu. Jadi lebih ke gaya hidupnya ya. Nah, di sini ya, jadi ini akan ada permintaan pembatasan dan perubahan diet kalau memang keadaan pasiennya tadi berubah. Misalkan tadi dia ini ya, tensinya tinggi kayak gitu ya. Setelah itu dia sudah mulai normal nih, tensinya sudah mulai turun kayak gitu. Nah, dia bisa dirubah gitu dietnya gitu ya. Nah, kalau di sini dia lebih ke mekanisme yang pelayanan yang ini ya, penyelenggaraan makanan kayak gitu. Jadi mulai perencanaan menu sampai dia distribusi makanan kayak gitu ya ke pasiennya seperti itu. Nah, yang pertama ini pelayanan gizi rawat jalan ya. Jadi kalau rawat jalan itu ada beberapa poli memang disesuaikan dengan keadaan si pasien. Apakah sakit sesuai sama penyakitnya pasien ya, gitu. Nah, setelah itu baru di screening awal ya oleh perawat kayak gitu. Jadi screeningnya biasanya metodenya atau instrumennya ya itu yang paling mudah kayak gitu. Rumah sakit itu dia sudah rumah sakit tentunya dia mempertimbangkan mana instrumen screening yang paling mudah untuk melihat gitu, melihat apakah pasien ini mempunyai resiko atau tidak terhadap status gizinya. Setelah itu pasien ini sudah tahu nih apakah beresiko atau tidak. Nah, kalau yang beresiko dia dikirim ke dietitian kayak gitu untuk dilakukan konseling. Jadi di situ seperti ini ya, apa namanya, chit chat kayak gitu ya. Jadi pasiennya itu kita mendengarkan kalau pesan pasien. Jadi kita menggali atau mengidentifikasi gitu ya dietitiannya kayak gitu, mengidentifikasi masalah dari si pasien ini apa kayak gitu. Jadi ini konseling ya, konseling individu. Jadi dia pelayan konseling sesuai dengan penyakitnya kayak gitu. Kegiatannya dia nutritional assessment, jadi penilaian status gizi ya. Jadi kita mengidentifikasikan masalahnya, menetapkan diagnosanya, sama ya. Dia entah itu dirawat jalan, rawat inap, dia ada diagnosa gizinya karena kita telah mengidentifikasi masalahnya. Seperti itu. Jadi kita lihat mengenai kebiasaan makan atau gaya hidupnya gimana, kecenderungan aktivitasnya bagaimana, kayak gitu. Terus di sini dia membuat rencana dan melakukan intervensi gizi. Jadi ini kira-kira terapi gizi apa nih yang sesuai dengan si pasien ini, atau saran apa yang intervensi lah ya, intervensi apa yang cocok untuk pasien ini. Setelah itu merencanakan dan melaksanakan evaluasi edukasi atau konseling gizi. Jadi merencanakan di sini adalah untuk melihat kira-kira setelah dietitian atau nutrisionis itu dia mempertimbangkan gitu ya apa intervensi apa yang cocok untuk pasien. Karena memang kalau untuk konseling ya, untuk konseling itu memang pasien dietitian itu atau nutrisionis memberikan pilihan gitu ya kepada si pasien. Kira-kira mana nih di antara beberapa pilihan ini intervensi yang bisa dilakukan oleh si pasien kayak gitu. Nah, setelah itu dilakukan evaluasi edukasi atau konseling gizi ya. Apakah intervensi yang sudah direncanakan dan dilakukan itu dia berlangsung lancar atau tidak? Ada kendala atau tidak? Nah, di sini terus dicatat nih di rekam medisnya pasien dan pelaporan kayak gitu ya. Jadi kita bisa tahu apakah pasien ini ternyata melaksanakan kayak gitu intervensinya secara teratur atau masih ya kadang melaksanakan, kadang enggak kayak gitu. Jadi bisa dilihat lewat ini ya evaluasi edukasi. Nah, selanjutnya rawat inap ya. Jadi rawat inap tadi juga sudah sekilas ya saya terangkan di mekanisme pelayanan di rumah sakit tadi kayak gitu.
Jadi kalau di sini, nah ini melakukan mulai dari screening sampai dia monitoring evaluasi ya. Jadi PAGT ya, asupan gizi terstandar kayak gitu. Jadi dia ada asesmen gizinya, ABCD-nya ya. Terus itu ada PS-nya tadi ya, problem, etiologi, sign and symptom-nya. Nah itu dilihat dari data asesmennya. Jadi nggak asal aja kita mendiagnosa gizi kayak gitu ya. Nah, ini contohnya ya, contoh PS-nya, P-nya asupan proteinnya yang kurang, jadi oralnya dia kurang ya, berkaitan dengan perubahan indera perasa dan nafsu makan. Nah, ini etiologinya penyebabnya. Terus dia sayang simptomnya tuh ditandai dengan asupan protein rata-rata sehari kurang dari 40% kebutuhannya. Ini tentunya di sini bisa dilihat nih dari data dietary si pasien. Setelah itu diintervensi. Jadi dia dietnya itu apa? Kayak gitu ya, dietnya apa? Kayak gitu yang cocok untuk yang dia konsumsi proteinnya kurang. Oh, berarti dia dietnya harus diet tinggi protein gitu. Atau diet TETP tinggi energi, tinggi protein kayak gitu ya. Terus edukasi yang harus diberikan apa? Kayak gitu. Jadi disesuaikan sama masalahnya gitu ya. Nah, setelah itu kita melakukan monitoring dan evaluasi gizi. Jadi monitoring dan evaluasi ini tujuannya adalah melihat apakah intervensi gizi yang sudah direncanakan dan dilaksanakan baik dari dietnya ataupun edukasinya itu dia lancar. Gitu. Kalau dietnya tentu kita bisa lihat monitoringnya dari recall ya, 24 hour recall. Kalau edukasinya kita bisa lihatnya dari pre-post test. Jadi sebelum mendapatkan edukasi, nah kita pre-test dulu, kita lihat pengetahuannya, kita ukur pengetahuan dari si pasien. Nah, setelah kita memberikan edukasi, baru kita melakukan post test, gitu ya, melihat tingkat pengetahuannya setelah diberikan edukasi. Nah, yang terakhir adalah penyelenggaraan makanan ya. Di sini mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan, penerimaan dan penyimpanan, persiapan pengolahan makan, distribusi makanan, penyajian makanan di ruang, dan juga pelayanan makanan pasien kayak gitu. Jadi rangkaiannya mulai dari perencanaan menu ya. Jadi tadi dari dietnya gitu ya, perencanaan menu dietnya, dia dietnya apa kayak gitu. Nah, ini biasanya dilakukan di ini ya, di bagian dapur kayak gitu ya. Jadi pengadaan bahan, ada bahan makanan kering, basah kayak gitu. Jadi di list gitu ya. Jadi biasanya itu kalau nanti belajar mengenai manajemen industri jasa pangan kayak gitu ya, pengadaan bahan makan itu bahan basah biasanya selalu di apa namanya, dibeli setiap hari gitu. Kalau bahan makanan kering dia dibeli berapa kali sehari, itu ditentukan atau disesuaikan oleh kebutuhan rumah sakitnya kayak gitu. Setelah itu dilakukan penerimaan dan juga penyimpanan kayak gitu. Penerimaan dari distributornya disimpan sesuai dengan jenisnya gitu. Jenisnya jenis makanan basah atau kering, terus habis itu dikasih labeling gitu ya. Karena memang barang masuk kalau yang kering itu kan beda-beda ya. Oh, ini datangnya tanggal 15. Oh, yang ini tanggal 20 kayak gitu. Tentunya yang digunakan dulu itu adalah yang duluan gitu ya, tanggal 15 tadi kayak gitu. Jadi ada sistemnya tuh FIFO gitu ya, first in first out juga gitu. Setelah itu dia persiapan pengolahan makanan di dapur. Habis itu didistribusikan. Nah, ini kalau di MIJP ya, manajemen industri jasa pangan juga ada sistem namanya sentralisasi dan desentralisasi gitu. Jadi disesuaikan dengan memang kebijakan dari rumah sakitnya gitu ya. Setelah itu disajikan di ruangan, setelah itu diberikan kepada pasien seperti itu. Itu untuk pelayanan gizi di rumah sakit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan chat ditulis di komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.